Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, biarlah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat, biarlah kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami tetap menyembah Engkau. Sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia, selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, itu tidak dapat menghalangi untuk kita menyembah Dia. Apapun yang sedang kita rasakan di hari-hari ini, biarlah mulut kita tetap menyembah Dia. Apapun kondisi kita di hari-hari ini, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ajar kami tetap mampu berkata Tuhan Yesus baik. Dunia bisa semakin kacau, kondisi dunia ini semakin tak karuan. Ajar kami umat-umat-Mu berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Tak dapat membalas kasih-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, biarlah lagu ini juga menjadi doa kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, mau sakit penyakit apapun, pergumulan apapun, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ini menjadi Tuhan iman kami. Kami tetap teguh, kami tetap bersandar dan berharap kepada-Mu. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu.
Berkati pujian kami Tuhan, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sebentar juga kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Ingat, kami semua sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, ya Tuhan, kemanapun kami kan di pergi, situ mujizat pasti terjadi. mujizatmu terjadi. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sedang mengalami apapun, tetapi ingat lagu ini berkata, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, di situ mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita mempunyai Tuhan yang besar. Dia mampu mengatasi setiap masalahmu. Kita punya Yesus yang besar, tak terbatas kuasanya. Seringkali kita mengeluh kepada Dia, Tuhan, bebanku berat. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkanku, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Seringkali aku mengeluh, bebanku berat. katakan kepada Tuhan, Berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. dengan iman, dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya
Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, Yesusku tak terbatas kuasanya. tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, datang pada Dia, katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan, ini masalahku. Tuhan, ini penyakitku. Dan dengan iman kita berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita angkat menyanyikan pujian ini dari awal. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku berkata Firman itu yang akan menguatkan kita. pada Tuhan, Firman itu yang akan menyelesaikan masalah kita. ku besar. Roh Kudus, ingatkanku. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Ini imanku. Dengan iman Aku katakan, ku katakan, hai masalahku, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan, Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar,
taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Biarlah iman kami memiliki iman yang besar, iman yang sanggup mengalahkan setiap masalah, iman yang sanggup Tuhan menuntun kami, membimbing kami berjalan, terus berjalan di dalam kehidupan ini. Berbicaralah firman-Mu, Roh Kudus. Berbicaralah pagi hari ini. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Saya serahkan pekerjaan firman Tuhan selanjutnya pada Bapak Pendeta Mas. Tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan Yesusku besar. Haleluya. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagimu. Oh, Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang terbesar. Engkau mengatasi semua masalah yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi. Engkau ada di dalamnya. Engkau akan menolong kami. Engkau akan beri kemenangan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Ini adalah anugerah, ini kemurahan Tuhan, ini kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak terasa kita masuk pada bulan Agustus, saudara. Ya, cepat sekali waktu ini berjalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan, mari kita semakin setia di dalam Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita semakin tekun di dalam kita bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lakukan semuanya dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Pujian kita pertama tadi berkata bahwa Tuhan kita baik, Yesus kita baik, Allah kita baik. Saudara yakini dan imani ini. Saya pun menyampaikan tentang kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu kenapa bisa sama. Ya, saudara berbicara tentang kebaikan Tuhan.
Hari-hari ini kita memerlukan kebaikan Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir sampai kita kembali kepadanya. Kebaikan Tuhan tidak berakhir. Ya, saudara, sampai Yesus datang sekalipun kebaikan Tuhan tetap sama, tetap terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Ayat yang sudah tidak asing lagi, Mazmur pasal yang ke-23. Saudara, ini ayat-ayat firman Tuhan yang sudah mungkin kita hafal, ya. Tapi tidak hanya dihafal, saudara. Kita harus alami dalam hidup kita. Firman Tuhan ini kita harus alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur pasal yang ke-23, saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya tidak sampaikan semua, mengingat waktu kita sedikit, saudara. Ya, perikopnya berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Pujian tadi berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud sebagai seorang raja, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ya, Daud sangat menghargai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita ada sampai hari ini, saudara, kita harus yakini bahwa ini pemeliharaan Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan. Inilah kasih sayang Tuhan. Inilah kebaikan Allah kita. Ya, bukan karena kuat gagah seperti yang dikatakan firman Allah, tetapi oleh Roh Tuhanlah kita ada hingga sampai pada saat pagi hari ini. Sebab itu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mengapa dia berkata Tuhan adalah gembalanya? Sebab ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman Daud yang indah bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Daud, tidak dialami oleh orang-orang yang lainnya. Mungkin juga tidak dialami oleh Saul, mungkin juga tidak dialami oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Kita tahu bahwa anak-anak Daud berantakan semua. Iya, kalau saudara perhatikan anak-anak Daud itu berantakan semua. Tidak ada yang beres. Bapak Ibu coba baca tentang silsilah Daud, anak-anak Daud, pelajari. Hanya satu Salomo. Salomo pun, kalau saudara belajar tentang Salomo pun jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala. Bahkan dia membangun kuil-kuil berhala dan dia ikut menyembah di sana. Jadi kalau saudara belajar tentang kehidupan keluarga Daud, ya, anak-anaknya itu
Anak-anak yang mengerikan saudara. Kalau saya baca Alkitab, Absalom apalagi, dia kudeta, dia ingin membunuh ayahnya hanya karena kedudukan. Ya, tapi saudara, kenapa Daud sampai berkata Tuhan adalah gembalaku? Ya, Tuhan itu gembalaku. Saudara, sebab ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah yang dialami oleh Daud, yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ya, Daud sebagai gembala domba. Tidak banyak kata firman Allah. Ya. Mulai ayat 34, ayat 35, ayat 36, Daud selalu menghadapi ancaman dalam hidupnya. Daud selalu menghadapi tekanan dari binatang-binatang buas. Tetapi saudara tahu, Daud bisa mengalahkan binatang buas. Karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Karena Tuhan ada beserta dengan Daud. Nah, itulah yang membuat Daud berkata bahwa Engkaulah Tuhan gembalaku, tidak ada yang lain. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ya, di sana dijelaskan bahwa, coba kita buka sebentar Injil Yohanes pasal 10. Yesus berkata begini. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 1 sampai 21. Sebab saya tidak baca semua, saya hanya baca beberapa ayat saja. Yesus berkata begini, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Saudara, akulah. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Makanya tidak heran kalau Daud berkata bahwa Tuhan itu gembalanya. Sebab dia tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Gembala yang baik, kata firman Tuhan, ya. Gembala yang baik, kata firman Allah dalam pasal 10 ayat yang ke-14, ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi Tuhan tidak hanya gembala yang baik, Tuhan mengenal domba-dombanya. Tuhan mengenal Daud, Tuhan tahu pribadi Daud, Tuhan tahu pergumulan Daud, Tuhan tahu persoalan yang dihadapi oleh Daud, Tuhan tahu siapa musuh-musuh Daud. Saudara, pengalaman yang indah. Dia tidak hanya dapat mengalahkan binatang buas, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Pengalaman yang lebih hebat dan luar biasa lagi, Daud bisa mengalah terhadap Absalom. Waktu Daud tahu Absalom mengumpulkan semua orang-orang Daud untuk mengkudeta Daud, untuk menjatuhkan Daud, untuk menurunkan Daud dari tahtanya sebagai seorang raja, Daud tidak memberikan perlawanan, saudara. Walaupun para panglimanya, para penasehatnya memberikan suara untuk melawan Absalom, untuk menangkap Absalom, untuk membunuh Absalom, Daud tidak lakukan itu. Saudara, Daud mengalah. Yang dilakukan oleh Daud, dia naik ke bukit, kata firman Allah, dia berdoa di sana. Dia tidak memberikan perlawanan kepada Absalom. Ini sesuatu pengalaman, sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Sebagai seorang raja yang hebat, dia dapat mengalahkan binatang buas, dia dapat mengalahkan raksasa untuk Absalom.
baginya sesuatu yang kecil, sangat mudah. Ya, tapi Absalom tidak dilawan oleh Daud. Absalom tidak ditantang oleh Daud. Tapi yang menantang Absalom adalah Tuhan. Yang melawan Absalom adalah Tuhan. Sebab itu Daud berkata, Tuhanlah gembalaku yang baik. Tuhan itu gembalaku. Tuhan itulah gembalaku. Saudara, di hari-hari ini kita perlu Tuhan dalam hidup kita untuk menggembalakan hidup kita. Ya. Sebab saudara, kalau saya melihat hari-hari ini peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian sangat memilukan, sangat mengerikan, saudara. Ya, yang terjadi hari-hari ini menakutkan umat manusia. Tapi kita belajar dari Daud. Daud dalam tekanan hidupnya, Daud dalam persoalan yang dia hadapi, Daud dalam masalah-masalah yang ia alami, baik dari luar maupun dari dalam keluarganya sendiri, anak kandungnya sendiri. Daud tetap sabar. Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Yesus itu baik, Allah itu baik. Sehingga Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, Engkau yang akan memberikan perlindungan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berbicara kita belajar tentang gembala, gembala itu seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang hebat, seorang yang punya kuasa. Dia juga punya senjata, kata firman Allah. Iya, dia dapat melawan para musuh-musuh yang ingin menghancurkan, yang ingin merusak, yang ingin membinasakan domba-dombanya. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk hidup yang indah bagi saya dan saudara. Ya, coba saudara perhatikan di ayat yang ke-10. Ya, kalau saudara baca di sana, saya akan baca untuk saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Inilah dasar bagi Daud, sehingga Daud menjadikan Tuhan gembala dalam hidupnya. Ini dasarnya. Ya, Tuhan itu baik. Makanya pujian yang dinaikkan tadi, ya, Tuhan Yesus itu baik. Saudara, walaupun kita punya masalah, ya, walaupun kita mungkin dirundung oleh sakit penyakit, katakan terus Tuhan itu baik. Ya, saya menghibur istri saya selalu menghibur. Ya, saya berkata, Mah, tubuh ini akan jadi tanah. Ya, sejelek apapun tubuh ini akan jadi tanah. Sebagus apapun tubuh ini juga akan jadi tanah. Yang Tuhan inginkan adalah roh jiwa kita. Kalau roh jiwa kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sebab itu yang akan kembali kepada Tuhan, bukan tubuh yang sekarang. Tubuh yang sekarang akan kembali menjadi tanah. Secara manusia sedih, saudara. Secara manusia saya lihat dia susah, ya, menderita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah salah. Ya, Tuhan itu baik. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan,
yang beribadah pada pagi hari ini. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, mari kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Daud berkata, Engkaulah gembalaku yang baik. Perikopnya berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-23 tadi, Tuhan gembalaku yang baik. Yesus gembalaku yang baik. Nah, kalau kita berbicara tentang gembala yang baik, maka kalau kita kembali ke Mazmur tadi saudara, ya, apa yang dilakukan oleh gembala yang baik bagi saya dan saudara? Mazmur pasal yang ke-23 tadi, takkan kekurangan aku. Oh, luar biasa. Saudara, tidak akan kekurangan. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita kekurangan hari-hari ini karena PPKM? Ya, Alkitab berkata, tidak kekurangan aku. Sebab aku punya gembala yang baik. Gembala yang baik tahu apa yang aku hadapi. Ya, Yohanes pasal 10 tadi berkata bahwa gembala yang baik itu tahu, mengenal domba-dombanya. Ya, kalau gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, berarti gembala yang baik itu tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Gembala yang baik itu tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Gembala yang baik itu tahu persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab Alkitab berkata, takkan kekurangan aku. Saudara, luar biasa. Ya, tidak akan kekurangan aku. Yang baik, yang daripada Tuhan tidak akan kekurangan. Saudara, hari-hari inilah kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Ada banyak orang yang menangis, ada banyak orang yang susah hari-hari ini, sulit untuk berusaha, sulit untuk berjualan. Ya, saya suka nasi jagung, saudara. Biasanya nasi jagung di pasar itu sampai pagi, sampai jam 2, sampai jam 3 baru pulang. Jam 8 saya ke sana sudah ringkas-ringkas. Oba-oba ringkas-ringkas. Iya, me kasih jatah sampai jam 8, Om. Waduh. Iya, saudara. Biasanya jam 8, jam 9 lagi rame-ramenya orang datang makan. Tapi karena PPKM, ya mau tidak mau harus taat. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, saya tidak baca semua Mazmur 23 ini, ya. Kalau saudara baca di rumah, kalau saudara belajar tentang hal-hal ini luar biasa, ya. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, takkan kekurangan aku. Sebab Daud meyakini bahwa aku punya gembala yang baik. Di ayat yang keempat dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita bicara lembah kekelaman, itu lembah air mata, lembah penderitaan, lembah kesengsaraan, lembah duka, saudara. Tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak ragu. Sebab aku punya gembala yang baik, aku punya Tuhan yang baik, aku punya Yesus yang baik. Yesus yang baik akan melakukan apa dalam kehidupan saya dan saudara? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara lihat, iya, Daud berkata, kenapa aku tidak takut dalam bahaya, dalam penderitaan, dalam
kesengsaraan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit, sebab Engkau menyertaiku. Engkau menyertaiku. Itulah yang membuat Daud menjadikan Tuhan gembalanya dalam kehidupannya. Engkau menyertaiku, di padang Engkau menyertaiku, di mana saja aku pergi Engkau menyertaiku, apa yang aku lakukan Engkau menyertaiku. Oh, luar biasa saudara, luar biasa ya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Mari kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tahu apa yang kita perlukan. Gembala yang baik tahu persoalan kita. Gembala yang baik takkan memberikan kekurangan kepada kita. Gembala yang baik, Dia selalu menyertai kita. Gembala yang baik tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, gembala di bumi ini bisa tinggalkan kita karena maut, kematian. Mungkin juga ada gembala-gembala yang bandel, yang tidak baik, gembala-gembala yang nakal. Tetapi ada satu gembala yang tidak pernah tinggalkan kita. Dialah Yesus Tuhan kita. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi, saya tidak baca lagi. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ya, memberikan nyawanya. Yohanes pasal 10 tadi berkata, ya, kalau saudara baca di sana ayat 9, ya, ayat 10, 11, 12 dan seterusnya, Dia memberikan nyawanya. Itulah gembala yang baik. Luar biasa. Dia menganugerahkan darahnya, nyawanya. Saudara, sebentar saya akan melayani saudara dengan perjamuan Tuhan, dengan perjamuan kudus. Ya, sebab itu saudara persiapkan dirimu, persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, sebab gembala yang baik, Dia tidak hanya memenuhi kekurangan kita, Dia tidak hanya memenuhi keperluan kita, tetapi gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya. Itulah yang membuat Daud berkata, Engkaulah gembalaku yang baik. Tuhanlah gembalaku yang baik. Sebab tidak ada manusia di bumi ini yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, untuk temannya, untuk anaknya. Hanya Yesus Tuhan kita, gembala yang baik itu, yang memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Mari pemain musik, sebab waktu kita sudah habis saudara. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Seringkali aku mengeluh, tetapi saat ini aku mengerti. Aku punya gembala yang baik. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Seringkali aku mengeluh, bebanku berat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Seringkali aku mengeluh, bebanku berat.
besar. Roh Kudus, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Seringkali aku mengeluh, seringkali aku mengeluh, bebanku berat. ya Tuhan, haleluya. Ku berkata Pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. dengan iman, Dengan iman ku ku katakan, katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku, Yesus haleluya, besar, haleluya, haleluya. mengatasi Semua masalah Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, haleluya. Tiada yang mustahil Bagi dia, Yesusku besar, dialah yang terbesar. Dari awal seringkali kami mengeluh, beban kami berat Tuhan, persoalan kami berat Tuhan, masalah kami berat Tuhan, kami punya sakit penyakit Tuhan. Tetapi saat ini kami tahu, saat ini kami mengerti, saat ini kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan, amin, padanya dengan iman. Haleluya. Dengan iman Ya, ku katakan, oh hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan Yesusku besar. Haleluya. Yesusku besar. Oh, terima kasih Tuhan. Semua masalah Yesusku besar. Haleluya. tak terbatas kuasanya. Oh, Yesusku. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar, dialah yang terbesar. Yesus kami besar. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesusku besar, terbatas kuasanya. Yesusku besar. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dialah yang Yesusku besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih
Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Yang mustahil baginya. Oh Yesusku besar, dialah yang terbesar, yang terbesar, dialah yang terbesar. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang terbesar, Engkau gembala yang baik, Engkau mengerti kehidupan kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau katakan kepadamu pada pagi hari ini, Engkau gembala kami yang baik. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu persoalan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu sakit penyakit kami. Engkau tidak hanya tahu, tapi Engkau penolong kami yang setia. Engkau akan menolong kami, Engkau akan pulihkan kami, Engkau akan sembuhkan kami, Engkau akan memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, seperti apapun keadaan mereka. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Yesus yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Gembala yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Siapapun kami yang ada pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini, di rumah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tanah air kami. Berkati tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Di dalamnya ada hamba-hamba-Mu, di dalamnya ada umat-umat-Mu. Berkati ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang ada di Indonesia, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden kami sampai yang terendah. Berkati TNI Polri, berkati lembaga-lembaga tinggi negara, berkati Indonesia, berkati Singosari. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bapak, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya Tuhan, berkati kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami semua, supaya kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu, dan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Haleluya. Oh haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur,
menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.